بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, semoga senantiasa di pagi hari yang indah mendapatkan karunia rahmat hidayah taufiknya dan barakah dalam sisa hari-hari kita dan sisa umur kita. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia sudah memiliki buku petunjuk. Tidak ada manusia yang diciptakan sia-sia. Tidak ada manusia yang diciptakan main-main. Tidak ada apa-apa di dunia ini. Segala semesta alam ini memang sudah punya inti dan tujuan dan hikmah, walaupun kita banyak belum mengerti hikmah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana manusia butuh hidup supaya hidupnya berjalan lancar, dia butuh makan, butuh minum, butuh rizki dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang lebih utama dan lebih penting daripada itu semua, adalah manusia membutuh petunjuk agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah, yang saya yakin para pendengar semuanya menghafal 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Ayo kita mari sama-sama mempelajari, mendalami dan menhayati. Mudah-mudahan dengan sebab kita mendengar kalamullah, mudah-mudahan hati kita mendapatkan cahaya nurani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Indahnya kitabullah. Inilah kitab kita. Kitab petunjuk untuk menjalani kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi dunia dan di akhirat. Ketika ada orang pencipta mobil, pesawat, alat komunikasi, handphone dan yang lain-lain, pasti setiap diciptakan itu memiliki buku petunjuk. Sama juga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab petunjuk untuk mereka supaya mampu menjaga kehidupannya, mempertahankan kehidupannya, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, dan juga mereka bisa dijauhkan dari kerusakan dan bahaya. Al-Quran petunjuk bagi orang yang muttaqin,
hudan lil muttaqin. Orang-orang yang muttaqin, yang mereka yang memiliki sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Segala sesuatu di dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Bukan hanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beriman segala sesuatu yang gaib. Beriman kepada malaikat, beriman kepada surga, ada neraka, ada kubur, ada kematian. Ini semua yang ada di alam gaib yang belum mampu kita nampakkan dan melihatnya, tapi kita percaya. Mengapa kita bisa percaya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan di dalam kitabnya Al-Quran. Apakah cukup dengan iman kita? Pasti iman ini membutuhkan bukti. Bukti iman kita adalah diikuti dengan amalun salih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu ketika memerintahkan, kita selalu menjadi hamba yang bersedia sami'na wa ata'na. Sami'na, mendengar firman Allah, mendengar perintah-perintahnya, mendengar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita, apa yang diamalkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti iman membutuhkan bukti adalah amalun salih. Ketika pun kita beramal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan juga di 5 ayat suratul Baqarah tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, kerjakan salat, mendirikan salat, itu kan amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, indahnya perintah Allah, indahnya pujian Allah, menggambarkan kemuliaan muttaqin, kemuliaan orang-orang yang bertakwa, yang mereka mendirikan salat. Bagi mereka salat itu adalah tiang agama. Kalau jatuhnya salat, berarti jatuhnya agama. Orang-orang yang tidak menghargai salat, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri, karena dia lupa salat itu bagi Allah penting dijalankan dan dilaksanakan oleh manusia. Tapi ketika kita tinggalkan salat, berarti kita tidak menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak punya perhatian terhadap salat dan kita mengabaikan salat, berarti ingat akan Allah juga mengabaikan kita, dan Allah tidak berkenan nanti mengurus kita. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan bukti keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rizki itu kan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan kita berinfak, dan Allah menjanjikan pahala. Subhanallah, semuanya dari Allah. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan untuk berinfak, dan Allah menjanjikan pahala, bahkan rizki yang berlipat ganda, yang kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Salah satu rahasia infak, kita akan mendapatkan rizki dari tempat yang tidak pernah diduga, dari sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Bisa tiba-tiba datang sebuah kesempatan, karunia, kenikmatan rizki yang tidak pernah kita fikirkan. Itulah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang beriman membutuhkan bukti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam Al-Quran
kalau kita mendengar firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat, alladzina amanu wa 'amilus salihat, aqamus shalah wa atuz zakah. Jadi selalu kita seorang hamba tidak boleh terlewat satu hari belum beramal. Amal salih apalagi dengan dasar taqwa, kerana amal itu akan menambah keimanan kita. Sebagaimana dosa dan maksiat akan mengurangi iman kita. Iman kita menurut saya itu sensitif. Bisa dibawa naik, bisa juga dibawa turun. Terserah kita. Apakah kita ingin iman kita selalu naik? Semakin tinggi iman kita berarti semakin tinggi posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin kurang dan rendah iman kita, semakin na'udzubillah menjadi orang-orang yang hina, tidak punya guna dan tidak punya arti. Karena orang-orang yang kosong hatinya dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih hina daripada binatang. Padahal binatang sendiri memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini memiliki tugas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masing-masing punya kewajiban. Hablu minallah, hablu minan nas. Tunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga tunaikan kita kewajiban kita terhadap manusia. Di antara manusia adalah orang tua, keluarga kita, suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, tetangga kita. Semua ini manusia punya hak untuk kita tunaikan kepada mereka. Menghargai mereka, memuliakan mereka. Hablu minallah, menjalani perintah-perintahnya, salat, zakat, ibadah puasa, kemudian haji jika mampu, dan mengamalkan segala kebaikan-kebaikan sesuai kemampuan. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah memaksa. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberi petunjuk, mengarahkan kita untuk beramal salih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani kita. La ikraha fid din. Tidak ada unsur paksa. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Maukah jadi orang yang berharga? Maukah menjadi orang yang bahagia? Maukah menjadi orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia? Inilah agama Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan, maksimalkan dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan umurmu berguna untuk dirimu, berguna untuk keluargamu. Saya mendoakan semoga pendengar dan keluarga mudah-mudahan bahagia selamat dunia akhirat, selalu mendapatkan petunjuk, sihat wal afiat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya penyakit, dari segala sifat sombong, iri, hasud. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia dan diampuni segala dosanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.